Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan tentu saja selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Gereja hari ini mengajak kita untuk mendalami Injil Lukas, bab 12, ayat 54 sampai dengan 59. Bertema tentang mengenali tanda-tanda zaman. Tanda-tanda Allah bekerja, tanda-tanda Allah menyelamatkan. Yesus menegur orang banyak karena mereka pandai untuk membaca tanda-tanda alam, yaitu tanda-tanda cuaca. Tetapi tidak mampu untuk membaca tanda-tanda zaman. Tanda-tanda Allah hadir, tanda-tanda Allah menyelamatkan. Ia lalu menasihati orang-orang itu demikian. Mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar ketika mampu melihat tanda-tanda? Selanjutnya ia memberikan perumpamaan tentang orang yang sedang berjalan bersama lawannya menuju pengadilan. Yesus menasihati demikian. Selesaikanlah masalah di tengah jalan, berdamailah supaya tidak jatuh ke tangan hakim dan akhirnya masuk dalam penjara. Yaitu ringkasan dari ayat 58 sampai dengan 59 sebagai penutup perikop hari ini. Saudara-saudariku, Injil hari ini mengajak kita untuk mengingatkan kembali agar kita tidak membedakan apa yang benar menurut Allah, bukan hanya menurut apa yang kita pikirkan sendiri. Kita harus bisa membedakan dengan baik apa yang dikehendaki Allah dan apa yang dikehendaki manusia karena sifat egoisme ataupun untuk kepentingan hidupnya sendiri. Maka kita diminta untuk berani memutuskan dengan jujur. Mengapakah engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Ketika kita diberi kemampuan untuk melihat tanda-tanda alam dan juga kemudian menjadi mampu untuk melihat tanda-tanda Allah yang bekerja melalui sabdanya, melalui orang lain yang memberitakan kebenaran kepada kita. Maka keadilan itu berarti berani memutuskan dengan jujur, tidak menunda-nunda kebenaran, dan tidak membiarkan persaudaraan hancur karena ketidakadilan. Saudara-saudara, Yesus pada bagian akhir kemudian memberikan nasihat. Sebaiknya kita memang berdamai dengan orang yang bertikai dengan kita selama kita ada dalam perjalanan, sebelum persoalannya menjadi membesar. Itulah persoalan yang sering kita alami ketika kita menutup-nutupi ketidakadilan, menutup-nutupi sesuatu yang tidak benar, dan kita kemudian lalai, dan akhirnya kita masuk dalam sebuah jebakan, membesarnya sebuah persoalan yang tak mungkin lagi diselesaikan dengan cinta dan damai. Pertikaian yang dibiarkan itu tentu saja akan menghancurkan persaudaraan. Dengan berani berdamai sejak awal, persaudaraan lebih gampang dipulihkan, bukan? Maka persaudaraan sejati itu bukan sekedar hidup tanpa konflik, melainkan keberanian untuk selalu merajut terus-menerus persaudaraan. Keberanian untuk terus-menerus merajut nilai-nilai keadilan di antara kita. Saudara-saudara, maka Injil hari ini memberikan pesan kehidupan kepada kita demikian. Hidup bersama itu tidak lepas dari perbedaan dan konflik. Namun Yesus mengingatkan, jangan biarkan masalah merusak hati kita. Carilah kebenaran,
persaudaraan dan damai, dan rawatlah dengan setia. Apabila ada sesuatu yang kurang, perbaiki sejak awal. Jangan sampai menunggu pada masa-masa akhir yang menyebabkan tidak ada lagi jalan untuk kembali. Dalam semangat selalu memperbarui damai kita, maka marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kami membaca tanda-tanda zaman, Allah yang bekerja, Allah yang menuntun, melalui saudara-saudara kami, melalui teguran-teguran saudara kami, melalui kejadian-kejadian yang ada di hadapan kami, tentang penderitaan dan kemalangan saudara-saudara kami yang hadir sangat banyak di dalam dunia sekarang ini. Maka berilah kepada kami hati yang penuh dengan keadilan, hati yang lembut, yang berani untuk mengulurkan tangan kepada mereka yang membutuhkan. Dan ajarlah kami untuk tetap setia merawat persaudaraan di antara kami. Jangan biarkan kami menunda kebaikan satu terhadap yang lain, dan jadikanlah kami pelaku cinta kasih-Mu pada hari ini. Amin. Tuhan bersamamu, dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.